Tentang sejarah kebangkitan Yesus, jangankan saudara, orang yang mendengarkan ceritanya langsung pun dan coba membuktikan dan melihat fakta yang terjadi, itu pun masih tidak percaya dan ragu-ragu. Lukas 24 ayat 11-12 berkata, "Tetapi bagi ke-11 murid cerita itu kedengaran seperti dongeng belaka, mereka tidak percaya. Walaupun begitu, Petrus lari ke kubur untuk melihat. Ketika ia menjenguk ke dalam, yang terlihat olehnya hanyalah kain kafan. Kemudian ia pulang sambil bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi." Itu yang saya katakan tadi, saudara. Jangankan saudara, haleluya, ternyata murid pun terkesima dan terkejut, hampir tidak percaya, dan Petrus coba membuktikan apa yang diceritakan, yang disebut adalah dongeng belaka. Nah, makanya saudaraku yang kasih, untuk hal itu Yesus sangat tahu bahwa murid-muridnya juga akan susah percaya karena mereka belum melihat. Makanya Yesus, saudara, after kebangkitannya memperlihatkan dirinya langsung kepada murid-muridnya. Haleluya. Ada orang yang berkata begini, saudara, kalau hanya Alkitab yang mencatat, itu kan manusia yang mencatat. Nah, kalau Yesus menampakkan dirinya hanya ke muridnya, itu kan muridnya bisa dikarang lagi, saudara. Nah, saudara, kalau hanya kepada 500 orang Yesus menampakkan dirinya, itu bisa saja kroni-kroninya. Tapi tahukah saudara, 1 Korintus 15 mencatat, haleluya, bahwa dia bertemu dengan seorang yang menamakan dirinya yang terakhir bertemu dan paling hina, yaitu Paulus. Siapa Paulus? Dia adalah ex-Saulus. Dia adalah penganiaya dan pengintimidasi orang-orang percaya dan jemaat Tuhan. Sekali lagi saya mau berkata, kalau Yesus hanya menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, itu bisa karangan. Kalau hanya Alkitab, saudaraku yang kasih, yang mencatat, itu catatan manusia. Kalau Yesus hanya menampakkan dirinya kepada 500 orang, itu bisa kroni-kroninya. Tapi bagaimana dengan yang satu ini, pengintimidasi, yaitu Saulus yang menjadi Paulus? Dia tidak mungkin bohong karena dia tidak punya keuntungan untuk menyaksikan Yesus memang bangkit. Iman percaya orang Kristen bukan iman percaya yang melihat, tapi saudaraku yang kasih, belum melihat pun, tapi kita tetap percaya. Itu yang disebut Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Haleluya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya sudah melihat memang kuburan itu kosong. Mungkin saudara belum percaya. Tapi ada satu yang patut kita percaya hari ini, yaitu Alkitab. Karena apa, saudara? Alkitab adalah firman Allah sendiri. Satu buku yang sampai sekarang adalah buku terlaris. Sebab itu saya mau berkata kepada saudara, jangan lagi ada keraguan. Terima Yesus, berjumpa pribadi dengan Dia, akan diselamatkan. Dari saya, Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat Royal Priesthood. God bless you all.